Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua di rumah? Ibu guru harap kalian dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun ya. Nah, tadi kita sudah bersatu bersama. Kita akan mulai dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama. Anak-anak bisa buka buku anak-anak di halaman 17. Siapkan ya buku cetak dengan Alkitab anak-anak di rumah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Kau masih ada, masih menjaga kami di pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Bapa dalam surga, hati kami sudah siap mau belajar pelajaran agama. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, beri mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik dan jadi anak yang taat di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik anak-anak, kita lihat di buku anak-anak di halaman 16 ada cerita tentang tubuhku anugerah Tuhan. Bacaan Alkitab yaitu dalam Keluaran 4 ayat 1, Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 2 sampai 7, terus Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan ini atau cerita tentang materi kita di pagi hari ini, kita bisa melihat ada slide-nya, ada gambar 2 orang anak, yaitu ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik. Yang unik artinya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berbeda antara kakak dengan adik yang ada di rumah, terus berbeda juga dengan mama maupun berbeda dengan papa. Indah sempurna. Nah, pastinya manusia unik, indah dan sangat sempurna. Dan berbeda dengan ciptaan lainnya, yaitu kita diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Anak-anak bisa lihat buku anak-anak di halaman 16. Tuhan menciptakan tubuh manusia adalah unik, yaitu ada, kita perhatikan ada apa saja di slide berikutnya. Nah, salah satu perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya adalah manusia memiliki, kita memiliki ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. Nah, itu dikatakan unik. Kita berbeda dari binatang, kita berbeda dari tumbuhan karena mereka tidak punya 3 unsur itu, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Kenapa manusia dibilang unik? Sebab manusia mempunyai 3 unsur dalam tubuh kita, dalam anggota-anggota tubuh kita, yaitu dari kepala sampai kaki. Tubuh kita harus mempunyai, ada tubuh yaitu kita lihat ya, ada mata, kita bisa pakai baju, ada kaki, itu dinamakan tubuh. Terus ada jiwa dan roh. Nah, tubuh kita juga memerlukan tidur 8 jam per hari karena tubuh kita adalah lemah. Kalau kita tidak tidur, tubuh kita tidak bisa digunakan dengan baik. Tubuh kita akan loyo, akan tidak bersemangat. Nah, supaya tubuh kita bersemangat, kita harus tidur 8 jam tiap hari, terus berolahraga paling tidak 15 menit per hari. Entah itu mau lari kah, mau jalan di tempat, mau naik sepeda. Nah, kita harus berolahraga serta harus makan makanan yang sehat, yang itu yaitu terdiri dari nasi, sayur, ikan, buah dan susu. Itu adalah makanan yang sehat agar tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Dan kalau tubuh kita sehat, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Terus selanjutnya yaitu jiwa. Jiwa itu adalah sikap kita tiap hari di rumah, entah itu anak-anak mau marah kah, atau mau jengkel kah, atau mau menangis kah, atau mau suka membantah kah, cemburut kah, itu adalah sikap kita. Jadi kita mempunyai sikap itu adalah bentuk dari jiwa. Nah, serta itu kita punya pengetahuan, yaitu kita punya alat atau kita punya otak untuk kita bisa berpikir supaya kita mengetahui mana hal yang buruk dan hal yang
jahat, supaya kita bisa menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang hebat. Itu harus kita mempunyai kepengetahuan. Terus ada lagi keahlian. Keahlian kita yaitu mungkin kita suka menyanyi, suka buat kue, membantu mama buat kue, suka menyapu atau suka masak. Itu adalah keahlian kita. Dikatakan kita punya talenta. Nah, selain kita punya pengetahuan, selain kita punya sikap, kita juga harus punya keahlian dalam mungkin ada yang dikasih talenta untuk punya kata-kata supaya bisa jadi MC, ada yang keahliannya pemain bola, terus ada yang keahliannya main bulu tangkis. Itu kita punya keahliannya. Ada yang jadi tukang masak atau koki, itu adalah keahlian. Tukang jahit baju, itu kita punya keahlian atau talenta. Terus ada yang dikatakan roh yaitu kita harus pertama kita harus tahu Tuhan kita, atau kita harus mempunyai agama. Terus kita harus banyak berdoa, dan kita punya kebaikan, harus selalu punya kebaikan. Kebaikan kita harus kita buat saudara, buat mama, buat papa, buat semua teman-teman kita, bapak ibu guru, dan harus kita punya kebaikan kepada Tuhan. Kita harus tunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan. Taat di rumah, tidak melawan mama. Terus berdoa tiap hari, baca firman walaupun hanya 1 ayat tiap hari. Itu adalah kebaikan kita yang kita harus tunjukkan kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang disayang oleh mama dan papa. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada seorang anak laki-laki dengan hewan peliharaannya, atau seorang anak laki-laki dengan seekor anjing. Maaf ya. Nah, Tuhan kita adalah anugerah Tuhan tubuh kita adalah anugerah Tuhan yang diciptakan berbeda dengan ciptaan lain. Nah, pastinya kita perhatikan tubuh seorang anak laki-laki berbeda dengan seekor anjing atau hewan peliharaannya. Nah, bagaimana bisa seekor anjing taat kepada tuannya atau sayang kepada tuannya atau anak kecil? Kita harus selalu mengajarnya supaya dia bisa sayang, bisa taat kepada tuannya. Ini seekor anjing adalah seekor binatang yang pintar. Kalau kita selalu ajar, dia akan tunduk, dia akan begitu taat kepada tuannya. Nah, siapa yang punya peliharaan seekor anjing? Nah, pasti anak-anak ada ya di rumah, ada yang mempunyai peliharaan seekor anjing. Bagaimana dia bisa menjadi taat, bisa menjadi sayang kepada anak-anak? Kalau anak-anak sayang kepada dia, memberi makan, memberi kasih sayang, dia juga akan tunjukkan. Tetapi kita berbeda dengan seekor binatang atau anjing, karena Tuhan menciptakan kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tetapi seekor anjing tidak sama seperti anak-anak. Dia adalah seekor hewan. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan mana yang diciptakan oleh Tuhan dan mana yang diciptakan oleh manusia. Nah, contoh apa yang diciptakan oleh Tuhan? Yang diciptakan oleh Tuhan adalah terang, yaitu matahari, tumbuhan, bintang, itu yang diciptakan. Bumi, itu yang diciptakan oleh Tuhan. Terus yang diciptakan manusia apa ya? Yang diciptakan manusia ada baju yang ibu guru pakai, terus ada meja yang ada di rumah, kursi yang ada di rumah. Terus apalagi yang diciptakan oleh manusia? Ada rumah yang anak-anak tinggal, itu adalah ciptaan manusia. Tetapi Tuhan menciptakan tumbuhan atau menjadi kayu supaya kita bisa bangun rumah, bisa jadi kertas atau buku, supaya kita bisa menulis, bisa menjadi apalagi kalau dari tumbuhan bisa menjadi triplex, bisa menjadi papan tulis, bisa menjadi bangku, bisa menjadi kursi. Nah, itu adalah
ciptaan manusia, tapi Tuhan menciptakan tumbuhan yaitu sebatang kayu lingua. Nah, nanti manusia mengolahnya akan menjadi sebuah kursi atau meja. Itu contohnya seperti demikian. Anak-anak bisa bedakan mana ciptaan Tuhan dan mana ciptaan manusia. Selanjutnya di slide berikut kita perhatikan. Nah, ini tubuh manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan tubuh bagian tengah. Tubuh bagian atas kita perhatikan. Tubuh bagian atas ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Nah, itu tubuh bagian atas. Selanjutnya kita perhatikan. Kalau tubuh bagian tengah, tubuh bagian ini adalah tubuh bagian atas. Contoh tubuh bagian atas adalah kepala, ada rambut, ada otak, ada mata, hidung, telinga, gigi, dan alis. Ini adalah contohnya tubuh bagian atas. Selanjutnya, nah, kalau tubuh bagian bawah atau bagian tengah ada leher. Leher gunanya untuk menelan makanan atau menelan air. Tugasnya. Lalu bahu kita tugasnya untuk memikul tas, memikul kayu. Itu adalah tugas bahu. Lalu tugas tangan. Tugas tangan adalah untuk memegang sesuatu barang, memegang bolpen contohnya. Lalu tugas tangan lagi juga untuk menulis. Nah, itu adalah tugas tangan. Dan selain tugas tangan juga adalah tugas jari. Kalau kita punya tangan tapi kalau tidak punya jari, kita tidak bisa memegang. Kita juga tidak bisa menulis. Jadi harus ada kerjasama antara tangan dan jari-jari agar bisa menjadikan sebuah tulisan itu bagaimana yang bagus. Itu adalah tugas jari supaya bisa menulis dengan baik. Nah, itu adalah contoh tubuh bagian tengah. Nah, selanjutnya tubuh bagian bawah. Nah, kita lihat tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah adalah ada pinggang, ada paha, ada kaki dan telapak kaki. Kita bisa perhatikan ya. Nah, anak-anak bisa lihat gunanya kaki untuk apa? Pastinya untuk berjalan. Terus gunanya pinggang. Nah, kalau kita pakai pakaian atau pakai celana harus di pinggang. Kita harus pakai sabuk pinggang kalau celana kita kebesaran. Nah, telapak kaki kita juga harus kita bisa gunakan dengan baik untuk menendang dan berjalan dengan baik serta melompat dengan baik. Jangan lupa kita juga harus pakai sepatu atau pakai sendal supaya kita bisa menjaga tubuh kita yaitu kaki dari kerikil-kerikil atau benda-benda yang tajam. Nah, itu adalah tugas tubuh bagian bawah. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, semua anggota tubuh manusia diciptakan untuk dipakai untuk hal-hal yang baik. Setiap anggota tubuh manusia masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda dari semuanya, saling berkaitan dengan dan saling melengkapi. Tadi Ibu Guru sudah kasih contoh bagaimana fungsi tangan dan jari. Kalau tidak ada tangan atau tidak ada jari, tangan kita tidak bisa kita memegang. Begitu juga dengan kita punya kaki. Kalau kita tidak punya kaki atau tidak punya jari-jari, terus bagaimana kita mau berjalan? Nah, seperti itu. Jadi kita punya anggota tubuh memiliki fungsi yang berbeda dan semuanya harus saling berkaitan. Nah, tugasnya otak bilang, tugasnya pemikiran atau otak bilang, saya harus pergi. Jadi otak mengatakan saya harus pergi. Jadi kaki akhirnya melangkah atau berjalan. Nah, itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Nah, begitu juga mulut dan gigi. Nah, itu atau lidah. Kita harus saling
melengkapi alat indera kita supaya kita bisa merasakan makan bagaimana yang enak. Nah, itu adalah tugas mulut. Kalau kita tidak punya gigi, nah kalau kita punya mulut saja tidak punya gigi, terus bagaimana kita mau mengunyah makanan dengan baik? Pastinya tidak bisa mengunyah makanan dengan baik. Itu adalah tugas mulut dan tugas gigi, harus saling melengkapi. Nah, dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 9 sampai 12 menceritakan tentang Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dalam pelayanannya. Tuhan Yesus peduli dengan tubuh manusia. Terbukti Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ada yang buta, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang lumpuh, dan ada masih banyak lagi. Nah, buta ada kita tidak bisa melihat, atau kalau kita jalan meraba-raba. Kalau tuli kita tidak bisa mendengar. Kalau lumpuh kita tidak bisa berjalan. Nah, Tuhan Yesus saja menyayangi tubuh manusia karena Tuhan Yesus sudah banyak begitu menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, dan buta bisa melihat, bisu bisa berbicara. Apalagi manusia, apalagi ibu guru dan anak-anak. Kita harus bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Bagaimana harus bisa mandi yang baik, terus bisa menjaga makanan yang baik, bisa pakai baju yang baik, kalau kotor bisa ganti, mandi 2 kali sehari, bisa gosok gigi yang baik. Nah, itu adalah contoh supaya kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, itu adalah perintah Tuhan supaya kita bisa menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah anugerah Tuhan. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, Tuhan ingin agar manusia yang bernapas, semua manusia memuji siapa? Memuji Tuhan. Caranya kita bisa memuji Tuhan dengan yaitu 1, bernyanyi, bermain musik, dan menari. Dengan keahlian yang kita punya atau setiap talenta yang Tuhan berikan, kita bisa tunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan, kepada siapa? Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita harus melakukan semuanya itu dengan baik. Kita memuji Tuhan dengan keahlian kita, yaitu yang bisa bernyanyi bagi Tuhan di sekolah minggu atau di jemaat atau di gereja. Kita bisa tunjukkan kepada Tuhan kita punya talenta, yaitu talenta bernyanyi. Kita memakai untuk memuji Tuhan juga. Contohnya yang kedua yaitu bermain gitar. Bagaimana kita bermain alat musik juga untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita diberikan talenta dari Tuhan, yaitu bisa bermain gitar. Tangan yang baik digunakan untuk bermain gitar. Itu contohnya dari ibu guru. Selanjutnya contohnya yaitu dengan kita bisa menari. Contohnya yaitu kita bisa menari tamborin di gereja saat ibadah. Nah, kita menari tamborin, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mempunyai talenta, yaitu bisa menari untuk Tuhan. Kita persembahkan semua talenta kita, keahlian kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya atau memberikan tubuh kita dengan lengkap. Jadi, kalau Tuhan sudah berikan tubuh kita dengan lengkap, kita membalasnya dengan menjaganya, dan setiap keahlian atau talenta yang kita punya, kita harus persembahkan juga kepada Tuhan. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah materi kita dalam pembelajaran. Sekian pembelajaran materi kita, pembelajaran agama. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan jadilah anak yang selalu taat sama papa dan mama. Dan jangan lupa juga taat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bilang Dia sangat senang kepada
anak-anak. Bila anak-anak datang kepada Dia, karena Dia yang mempunyai kerajaan surga. Marilah, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi Tuhan menyuruh, entah itu ibu guru atau anak-anak di rumah, kita harus bisa datang menghadap hadirat Tuhan dengan hati, dengan penuh rasa bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, yaitu tubuh kita diciptakan dengan sangat baik, yaitu lengkap, tidak cacat. Jadi bagaimana harus kita mengembalikan setiap yang Tuhan berikan kepada kita kepada Tuhan. Nah, demikianlah saat pelajaran kita di pagi hari ini. Ibu guru harap anak-anak bisa belajar dengan baik di rumah. Nah, tugas anak-anak bisa buka buku anak-anak di halaman 23, yaitu lengkapi gambar bagian tubuh dengan memberikan gambar alis, mata, hidung, mulut, dan telinga di halaman 23. Nah, selanjutnya anak-anak bisa yang kegiatan 4, menuliskan bagian tubuh yang anak-anak miliki. Tuliskan bagian-bagian anggota tubuh yang anak-anak miliki. Ada angka 1 sampai angka 7. Contohnya ibu guru kasih contoh ya di halaman 24. Nah, anak-anak bisa buka ya halaman 24. Nah, ibu guru kasih contohnya. Yang 1 ini apa yang ibu guru pegang ya, yang di atas kepala? Apa? Rambut. Nah, yang 2, 3 sampai 7 anak-anak bisa lengkapi, bisa minta bantu mama. Serta anak-anak bisa kerjakan yang bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang ada dalam kotak. Nah, demikianlah pembelajaran kita atau tugas anak-anak di pagi hari ini di halaman 23, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. Nah, kita akan mengakhirinya. Mari kita menutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. 2, 3. Bapa dalam surga, kami sudah belajar tentang materi pembelajaran kedua, agama Tuhan, tubuhku adalah anugerah. Bagaimana agar anak-anak kami bisa menghargai, bisa menjaga tubuh anak-anak di rumah maupun di mana saja dengan baik, bisa digunakan dengan baik juga. Bapa dalam surga, demikianlah pembelajaran kita. Biarlah anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang taat, bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, bisa menjadi anak-anak yang hebat, bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh ibu guru dengan baik. Demikian pelajaran kami. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Apa yang mereka alami saat ini dalam kelemahan tubuh, mau Tuhan beri kesembuhan, dalam kesakitan Tuhan beri mereka selalu penyembuhan, karena kami percaya pertolongan-Mu sempurna untuk anak-anak kami, dan berkati juga para orang tua. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan, kiranya Tuhan memberkati kami di pagi hari ini dengan aman dan tentram. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik anak-anak, kita sudah belajar dengan baik di pagi hari ini. Ibu guru harap anak-anak bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Selamat siang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.